Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Pak siapa namanya? Bapak Mugi untuk menjelaskan tentang HAM. Bapak, mohon jawab pertanyaan saya. Pelanggaran HAM apa yang sering Bapak tangani? Untuk pelanggaran HAM di wilayah khususnya wilayah Cigawir, mungkinnya desa Cigawir Ya. itu alhamdulillah tidak terlalu banyak, mungkin masih ada di ranah lingkungan sekolah terkait itu bullying antar pelajar. Nah itu alhamdulillah masih disosialisasikan, tidak sampai ke ranah desa juga. Di instansi terkait pun sudah terselesaikan. Adapun itu terkait antar sekolah, kenakalan remaja itu hal wajar, mungkin alhamdulillah tidak nyampe ranah desa. Karena memang dibentuk kelompok-kelompok sadar hukum juga untuk satu wilayah desa Cigawir, termasuk dari kekerasan rumah tangga ada kelompoknya, bullying, perlindungan anak perempuan ada kelompoknya. Alhamdulillah keterkaitan sadar hukum di wilayah desa Cigawir. Nah, untuk bullying tersendiri biasanya di instansi pendidikan di sekolah tersebut pun sudah terselesaikan sosialisasi, segenap masyarakat, unsur tokoh masyarakat pun mendukung. Alhamdulillah kekerasan rumah tangga tidak sampai ke ranah desa di wilayah setempat, bahkan secara keluarga sudah terselesaikan sebetulnya. Yang kedua, Bapak, apa yang menyebabkan kasus tersebut sering terjadi? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Kasus tersebut sering terjadi, mungkin yang pertama bullying ya, karena kenakalan remaja akibat teknologi lebih maju kan gitu kan, lebih tahu gitu. Nah terus masalah lebih besarnya di kekerasan rumah tangga itu terkait memang masalah ekonomi kebanyakan. Alhamdulillah tidak sampai ranah desa, tapi ada laporan gitu. Yang ketiga, apa pandangan Bapak mengenai anak jalanan yang seharusnya mendapat pendidikan tetapi justru harus mencari uang di jalanan untuk melangsungkan hidupnya? Terkait anak jalanan ya. Terkait anak jalanan di wilayah desa Cigawir alhamdulillah tidak ada anak jalanan. Tapi ketika tanggapan seperti itu, hemat saya gitu kan, contoh di Kabupaten Garut, Kecamatan Selawi mungkin walau itu kan, di desa yang lain entah ada atau enggak, itu butuh perhatian lebih memang ketika usia waktunya belajar tapi malah mencari uang gitu kan, lebih ke mempertahankan hidup kan berarti ya. Itu memang sudah menjadi prioritas sekarang. Berarti kan itu penanganan perentasan kemiskinan ekstrim itu sudah ada programnya gitu. Jadi di wilayah manapun itu jadi titik sasaran fokus gitu, di data gitu. Datanya ada, terdaftar di mana, wilayah mana, seperti itu pasti. Yang keempat, bagaimana kalau mereka disuruh oleh orang tuanya? Disuruh orang tua untuk bekerja padahal masih pendidikan sekolah gitu. Kembali lagi ke orang tua sih. Tapi untuk di wilayah Cigawir sendiri nggak ada sih alhamdulillah. Malahan kemarin ada yang putus sekolah sampai dibantu sampai instansi pendidikannya. Kalaupun si anaknya niat sekolah pasti itu ada jalan. Tapi kalau misalkan disuruh orang tua untuk wilayah desa Cigawir nggak ada. Tapi ketika tanggapan ya tadi masalah ekonomi membantu, sekadar membantu nggak apa-apa sih, hal wajar untuk pengalaman. Tapi untuk ketika harus wajib mencari uang ketika masih dini sangat menyayangkan gitu. Berarti kembali lagi sama orang tua. Sama orang tua, pendidikan, sama intinya sosialisasi, pemahaman, terus
Itu termasuk keluarga rehabilitasi kan, pendidikan, bukan sosialisasi, apa namanya itu, eh, pemahaman ke tingkat wilayah biasanya. Ada kan keluarga eh, apa prioritas program keluarga harapan. Nah, PKH itu lebih menunjang ke sana, pendidikan, ekonominya. Jadi pendidikan seperti apa, ekonominya seperti apa. Nah, itu ada program PKH. Itu langsung ke sana. Jadi diusahakan si anak itu tetap sekolah. Nggak ada biaya PKH kan, biayanya ada seperti itu. Tapi kebanyakan yang kayak gitu di kota ya, Pak? Di kota, di desa alhamdulillah, khususnya di Sigawi tidak ada, salah. Alhamdulillah masih semangat pada belajar anak-anak. Ya Bapak, yang kelima, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya anak jalanan? Timbul untuk permasalahan, sebenarnya kan permasalahan kesejahteraan sosial, PMKS. Sebab akibat. Sebab terjadinya anak jalanan. Yang pertama berarti kan status sosial itu tingkat ekonomi keluarga rentan, terus anak broken home biasanya, anak jalanan Kurang kasih sayang. broken home itu bukan berarti kurang kasih sayang juga, bahkan orang tuanya banyak harta tapi tidak ada di rumah, kurang perhatian berarti kan gitu. Bukan kasih sayang tapi perhatian, Kurang perhatian ya. Kurang perhatian orang tua intinya. Terus orang yang anak yang lelah hati itu yang lagi apa, cari jati diri tapi gak tahu harus kemana, kurang dasar ya kan. Nah, dasar keimanan intinya. Ya senang lihat orang gimana pergaulan juga, itu kan pergaulan keluarga, intinya keluarga, pergaulan, lingkungan kan itu akibatnya. Teknologi sekarang nyambung. Itu sebabnya, akibatnya banyak anak jalanan karena memang kurang sosialisasi pendidikan, kurang pemahaman, kurang dasar. Yang ke-7, kalau siswa yang terlibat tawuran sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa, apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Untuk siswa, nah itu antar pelajar itu karena masih di bawah pelanggaran HAM. Memang pelanggaran HAM itu termasuk karena menghilangkan nyawa orang, itu pelanggaran HAM. Nah, solusinya berarti tidak dititik beratkan kepada hukuman, tapi hukumannya itu direhabilitasi. Anak tersebut tuh dikasih bukan sosialisasi, tapi lebih ke rehabilitasi untuk tidak melakukan mengulang lagi, seperti itu. Kalau yang disuruh orang tuanya termasuk pelanggaran HAM bukan? Kerja disuruh orang tuanya itu termasuk pelanggaran HAM? Bukan. Anak kalau disuruh orang tua, kalau gak nurut dosa. Iya. Kecuali itu pun kalau nyuruhnya benar, selama kerjaannya benar, gitu kan. Selama anaknya mau. Kalau misalkan nyuruhnya yang tidak sesuai, melanggar HAM, baru maling dan itu melanggar. Ada yang dirugikan baru melanggar HAM. Ada yang dirugikan baru melanggar HAM. Gitu. Jadi HAM itu ada yang merugikan gitu. Jadi hak, namanya hak itu hak, pelanggaran hak. Kita punya hak tapi dilanggar orang lain. Nah, itu HAM, maksudnya hak asasi manusia. Hak kita di sini dilanggar gitu. Jadi jangan dulu ke orang lain. Tanya diri kita sendiri. Hak kita apa, kewajiban kita apa, dilanggar ke kurang sorangan gitu, dilanggar sendiri kan gitu. Nah, itu pelanggaran HAM. Jadi intinya mah merugikan orang lain. Itu pelanggaran HAM, nanti bisa
jerat hukum, ari hukum itu apa, luas hukum itu sebetulnya. Nah ketika menyangkut pada HAM ada yang dirugikan ketika seperti itu. Meskipun gini, suami orang sama istri orang gitu kan, suka sama suka, itu hak gitu. Atau misalkan contoh sekarang yang lagi gencar kemarin masalah poligami. Nah poligami kan hak gitu kan. Tenang aman, padahal kan suka sama suka bisa nikah gitu kan. Tapi ada yang tidak suka, nah itu gitu, itu menjadi titik berat, jadi titik fokus mengapa poligami dirugikan. Termasuk pelanggaran HAM. Sebetulnya belum pelanggaran HAM, tapi lagi di ini. Nah gitu, karena meskipun suka sama suka, tapi ada yang tidak suka. Nah itu kan kayak gitu. Karena memang sudah ada surat intinya hak atas dirinya pribadi, karena yang merasa dirugikan. Gitu. Yang ke-8 Bapak, tetapi bagaimana dengan pendidikan mereka? Kan mereka seorang pelajar. Yang tawuran tadi itu biasanya tergantung anaknya tuh. Biasanya ada rangkulan dari instansi terkait, biasanya seperti BNN kan gitu, itu ada rehabilitasi sosial, termasuk memang di sini permasalahan kesejahteraan, sebenarnya itu permasalahan kesejahteraan sosial juga, PMHS, ada fasilitas kesejahteraan sosial PSKS-nya. Nah ketika ada anak-anak seperti itu dirangkul, ada lah kelompok-kelompok seperti itu, seperti Karang Taruna, seperti pendamping sosial, itu merangkul seperti lebih titik beratnya ke anak-anak sosial gitu kan. Ketika barusan tuh Pendidikan mereka biasanya instansi terkait atau sekolah mereka itu kan langsung nge-DO ya, biasanya gitu kan, langsung nge-DO kan gitu. Nah biasanya dijalurkan lagi ke swasta atau pesantren, biasanya seperti itu. Jadi lebih baiknya dimasukin ke pesantren. Jadi bukan berarti anak pesantren gitu semua, enggak kan gitu kan, tapi diarahkan untuk menjadi lebih baik. Biasanya pendidikannya tetap formalnya jalan, informal juga jalan. Gitu. Yang ke-9 Bapak, apakah ada keringanan bagi mereka mengingat status mereka adalah seorang pelajar? Itu pun ringan sebetulnya untuk pelanggaran HAM, apalagi tentang kekerasan, tentang itu kan termasuk bully sebetulnya, bully gitu. Karena memang kalau misalkan terjerat kan di bawah umur, kalau dia bukan di bawah umur udah. Nah itu tadi itu apa namanya, menghilangkan nyawa seseorang itu kan hak untuk hidup setiap warga negara kan. Warga negara Indonesia itu mempunyai hak untuk hidup layak, hidup bebas. Karena pas tawuran bebas memang berarti itu menghilangkan nyawa orang, itu kan berarti menghilangkan hak orang lain. Ada yang dirugikan, itu kan pelanggaran. Nah karena memang masih di bawah umur, diarahkan ke rehabilitasi gitu. Pertanyaan apa? Keringanan bagi mereka. Keringanan kalau tidak ada aturan, itu sebetulnya aturan itu sudah meringankan mereka, itu pelajar tidak dijerat sebagai pembunuhan, tapi direhabilitasi itu ringan gitu. Itu udah ringan, karena kalau misalnya tidak ada HAM, tidak ada hak, tidak ada aturan, itu mungkin udah habis, pelajar udah habis gitu. Gitu. Yang ke-10 Bapak, yang terakhir nih, apa yang menyebabkan tawuran tersebut bisa terjadi? Penyebab tawuran, anak muda masih ikut pada tinggi kan, masih mencari jati diri. Biasanya antar kelompok sekarang itu memang banyak gitu kan. Intinya gini, pendidikan kewarganegaraan gitu kan, jauh lah. Dulu tapi sekarang ada tenggang rasa nggak?
belajar tegang rasa pernah nggak? Belum Enggak. pernah. Kelas berapa? Kelas 3? Pas belas. Kelas 11. Mohon. Biasanya tegang rasa itu dari SMP, SMA jauh lebih dulu tahun berarti 93 95 itu masih ada P4. 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 Kurikulum berapa? Berapa itu ya? Orang tua sih. Oh, orang tua. Hmm. Angkatan orang tua. Berarti udah lama banget ya? Udah lama angkatan orang tua. Soalnya pas saya juga tidak ada, gitu. Hanya penerapannya itu harus, jadi P4 itu penerapan pendidikan Pancasila. Pancasila itu diterapkan, jadi penerapan pengamalan diterapkan dulu ya, terus diamalkan di pendidikan adalah pendidikan penerapan pengamalan Pancasila. Jadi didik heula diterapkeun heula ka barudak, amalkeun Pancasila teh naon. Tah didinya ngagabung kayak bakal nyambungna kana segala rupa. Ketika ayeuna terjadi seperti itu karena kurangnya pemahaman pendidikan tenggang rasa, silih hormati, saling menghormati kan gitu, saling ngerangkul, bahkan berkubu-kubu. Tonggorok itu main ML beda ieu geus jadi piomongan kan gitu. Tong beda main ML kurang cicing di dieu, manehna cicing di dieu sok ngomong sepi omongan kan gitu. Nah, kalau misalkan P4-nya yang tadi coba searching ya. Masalah PKN P4. Apa itu P4? P4. Nah, searching nggak ya nama di Google gitu. Siap. Nah, karena itu pengamalan itu anu urang jadi kurang nak teh wawasan. Ada tes di zaman atuh kikituan teh gitu kan. Ayeuna termasuk teknologi gitu penyebab nama, karena dulu mah sebelum ada HP WA mah memang abring-abringan gitu. Nah, sekarang kan janjian di jombring kan raya nah, karena teknologi juga gitu. Lebih ke pengen menunjukkan diri, biasanya identitas. Nah, kalau ditekan bahkan kan bukan itu penyebab sekarang itu teknologi. Minusnya teknologi kan sampai berani melawan diri. Kalau tempatnya lurap gitu. Bukannya tawuran, tapi dididiknya ke guru ge ngalawan gitu. Gitu, nah baru daknya teh gitu. Jadi diajar P4 sok apa tuh P4 gitu. Taroskeun ka guru, masa dulu. Bu Ade. Kan Bu. Kamari jadi bingung ya P4 teh apa? Nah, bakal ajar berarti Bu Ade. P4 tuh apa? Terkait PKN itu apa? Bakal. Tapi Tegar Rasa mengajarkan apa sih, Bapak? Tenggang rasa, saling merasakan, intinya jadi apa namanya tuh empati orang. Gitu, lebih merasakan. Kan ada lapang dada, ada tenggang rasa. Lapang dada mah kita yang menerima, tapi orang yang tenggang rasa, ulah kita batu bakal kieu kan gitu. Mana gitu, tenggang rasa. Jadi saling ngaragangan bahasa Sunda. Saling menghormati. Terkait kenakalan remaja, tidak pernah mensuat selama diri saksi gali, nggak ada pernah. Mudah-mudahan tidak. Amin, Bapak. Ya. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Itu saja dari kami kepada kelompok. Itu mungkin yang bisa kami dapat diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.